Meskipun dibesarkan di jalur dan universe yang berbeda, saya itu merasa sangat bangga sekali pemirsa ya atas kehadiran para pemain keturunan yang memang sedari kecil mereka itu sudah benar-benar dididik untuk menjadi pesepak bola kelas Eropa. Ya bukan hanya karena mereka itu disiplin pola kesehatan dengan tidak mereka merokok dan mereka tidak makan gorengan saja, tidak, tetapi juga yang terpenting mental yang dibentuk di lingkungan Eropa yang tentu saja tidak akan diragukan nantinya lagi investasi kualitasnya untuk tim nasional kita. Mulai dari kontrol emosi hingga jaga sikap yang sangat mumpuni sekali. Nah, sejak masuknya gelombang pemain keturunan, pemain timnas Indonesia kita itu telah membuktikan progres kualitasnya. Secara tidak langsung kita sudah mulai menyaksikan atau menyimak seleksi alam kepada para pemain egois yang yang memaksain diri untuk meronaldokan atau memesikan dirinya sendiri sehingga tampil egois di lapangan hijau yang sudah sepatutnya untuk bermain kerjasama tim atau sebagai tim tanpa bermaksud menomorduakan pemain lokal. Sebelumnya mohon maaf ya pemirsa ya. Namun fakta dunia sepak bola sekarang itu telah berkata sedemikian, di mana ada sepak bola, disitulah ada Eropa. Nah, pemain keturunan didikan Eropa itu memang sangat teruji sekali dalam urusan kerjasama tim tanpa cosplay menjadi mega bintang. Saya sebenarnya pemirsa ya sangat muak sekali jika menemukan julukan semacam Ronaldonya Indonesia atau Messi-nya Indonesia dan bintang sepak bola lainnya yang dibuatkan versi Indonesianya kepada pemain lokal kita. Entah itu yang dibuat-buat oleh media, netizen maupun klaim implisit dari pemain lokalnya itu sendiri melalui nomor punggung yang ia kenakan. Ini sangat lucu sekali bagi saya pemirsa dan sangat menjijikan sekali. Hyperbola semacam itu selalu saja berhasil menghantarkan para pemain tersebut ke dalam jurang keegoisan hingga berujung mengecewakan kerjasama tim sebenarnya. Saya bahkan sangat berharap sekali pemirsa ya jika skuad timnas Indonesia itu diisi oleh semua pemain keturunan didikan Eropa. Sangat berharap sekali. Ya tidak hanya untuk yang setengah Belanda saja, tetapi juga untuk semua pemain kelas Eropa yang memiliki garis keturunan Indonesia. Dan pemain lokal kita yang akan tetap bertahan ya serta mampu bersaing adalah yang benar-benar berkualitas. Nah, sistem formulasi demikian tentu lebih akselerasi dan menjanjikan ketimbang harus egois lagi untuk kesekian kalinya memaksain lokal pride dalam mewujudkan timnas Indonesia menjadi go internasional. Itu sangat mustahil dan sangat tidak mungkin sekali pemirsa kalau kita egois memaksain diri untuk pemain lokal kita. Kemudian menaturalisasikan kewarganegaraan para pemain keturunan itu adalah bagi saya momen romantis ya antara Belanda Indonesia yang memang sudah selazimnya diperkuat oleh pemain keturunan. Ibaratnya sang Garuda belajar dari sang singa untuk mengalahkan lawan di daratan. Nah, selain untuk membuktikan jiwa nasionalisme di pangkuan Ibu Pertiwi dengan cara yang positif, nah kita pun lazim untuk menyebutnya sebagai suatu penebusan untuk menebus dosa kita di masa lalu. Dan hari ini tepatnya kita sudah mendapatkan pelatih yang berkualitas. Tidak perlu banyak narasi terkait dengan keberadaan Sintayong. Meskipun beliau belum lancar berbahasa Indonesia, namun pelatih asal Korea Selatan tersebut telah mampu berkomunikasi bahasa atlet dengan para pemain-pemainnya. Ya, sehingga berhasil memuaskan para pencinta sepak bola di Indonesia karena ia telah melakukan tugasnya dengan profesional, tanpa drama dan tanpa omon-omon. Ya, tapi sebagus-bagusnya tim nasional ya, itu pasti ada namanya kekurangan. Tidak lepas dari itu semua pastinya. Ya kalau kita bicara Indonesia, tentu bagi saya kekurangan timnas kita itu adalah lawan masih mudah menembus pertahanan kalau lagi tidak ada DMF murni. Contoh kemarin ketika Nathan ditarik menjadi back, menggantikan posisi Ridho yang sempat kartu merah. Nah, pemain lawan itu sangat mudah mengeksploitasi lini pertahanan kita. Ya Nathan itu kan DMF murni di klubnya, di Swansea City. Makanya ketika ditaruh di posisi aslinya oleh Sintayong, itu sangat kelihatan kontribusi dari Nathan ketimbang ditaruh sebagai wingback dan center back pemirsa.
Nah, bagi saya sosok DNF itu merupakan pemain paling penting sebenarnya yang menjaga keseimbangan tim. Lihat saja, klub yang juara itu mereka pasti punya DMF yang menjaga kedalaman. Manchester City punya Rodri yang menjadi tulang punggung. Leicester City 2016 punya Kante waktu juara. Real Madrid saat hat-trick UCL ada Casemiro yang on fire. Terlihat Casemiro pindah ke MU, Madrid langsung puasa gelar selama setahun pemirsa. Dan sekarang untung sudah punya penggantinya. Ya mungkin hanya ini saja dari saya, sekian, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam olahraga.